Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maya Hajon. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal PPG Prajabatan khusus untuk teman-teman yang jurusan matematika. Nah, materi yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang soal-soal operasi aljabar. Nah, soal-soal yang kita bahas yaitu berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang mengikuti tes PPG Prajabatan di tahun 2022 kemarin. Oke. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Di sini ada akar pangkat 2 dari 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat adalah, ini tentukan nilainya. Nah, ini kalau kita kerja pakai sistem manual ya teman-teman. 50.050 dikali 50.050 dikurangi 4.950 dikali 4.950 itu berapa? Itu akan memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi kita menggunakan bentuk pemfaktoran aljabar di mana A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan, ini kita bisa faktorkan menjadi A ditambah B dikali A dikurangi B. Oke. Jadi kita menggunakan bentuk faktor aljabar yang ini. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan soal di atas ya teman-teman. Jadi sama dengan akar pangkat 2 dari 5050 dikurangi ditambah 4950 dikali 5050 dikurangi 4950. Nah, di sini kita tinggal mengoperasikannya. 5050 ditambah 4950 itu sama dengan 10.000. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 5050 dikurangi 4950 itu sama dengan 100. Oke, jadi akar pangkat 2 dari 10.000 dikali 100 itu sama dengan 1 juta. Oke, akar pangkat 2 dari 1 juta itu sama dengan 1000. Jadi nilai dari 5050 kuadrat kurang 4950 kuadrat adalah 100. Mudah kan teman-teman? Oke. Untuk soal berikut. Salah satu faktor dari 17 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 adalah, untuk menyelesaikan soal pangkat 3 seperti ini, itu kita menggunakan bentuk aljabar pangkat 3 dari kita menggunakan ini ya teman-teman. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu sama dengan A dikurangi B dikali A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini kita pakai yang ini ya teman-teman. Oke, pakai faktor dari ini. Oke, kemudian tinggal kita masukkan saja. A-nya kita ubah dengan 17 dan B-nya kita ubah dengan 5. Jadi kita tulis 17 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 itu sama dengan 17 dikurangi 5 dikali 17 kuadrat ditambah 2 dikali 17 dikali 5 ditambah 5 kuadrat. Oke, 17 kurang 5 sama dengan 12, berarti 12 dikali 17 kali 17 itu 289 ditambah 2 kali 17 85 dikali 5 sama dengan 170 ditambah 25. Oke, jadi 12 sama dengan 12 dikali 285 ditambah 170 ditambah 25 itu 484. Oke. Jadi salah satu faktor dari 17 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 adalah 484. Oke, bisa paham ya teman-teman? Nah, untuk materi dari bentuk aljabar ini nanti akan saya sampaikan di akhir video. Oke, lanjut soal nomor 3.
Tentukanlah nilai R pada persamaan bentuk aljabar 2x ditambah 3y dikali px ditambah qy sama dengan rx kuadrat ditambah 23x ditambah 12y kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu tinggal kita samakan bentuk aljabar yang di ruas kiri itu sama dengan di ruas kanan. Nah, kalau ini kan masih beda teman-teman, jadi tinggal kita ubah bentuknya. Tinggal kita tulis ulang 2x ditambah 3y dikali px ditambah qy itu sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy ditambah 12y kuadrat. Nah, ini bentuknya masih beda kan teman-teman, jadi tinggal kita operasikan bentuk aljabar yang di sebelah kiri ini untuk mempermudahkan kita dalam perkaliannya. Mau kita tulis ini, tinggal kita kalikan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita tulis 2x dikali px ditambah qy ditambah 3y dikali px ditambah qy itu sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy ditambah 12y kuadrat. Oke, tinggal kita kalikan seperti biasa. 2x dikali px sama dengan 2px kuadrat ditambah 2qxy ditambah 3pxy ditambah 3qy kuadrat itu sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy ditambah 12y kuadrat. Oke, di sini tinggal kita gabungkan yang mempunyai variabel yang sama. Tadi 2px kuadrat. Nah, ini sama-sama mempunyai variabel xy dan xy. Berarti tinggal kita tulis tambah 2q ditambah 3p dikali xy ditambah 3qy kuadrat itu sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy ditambah 12y kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman, bentuk aljabar di ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama. Jadi tinggal kita tulis di sini 2p itu sama dengan r. Dia sama-sama mempunyai bentuk x kuadrat. Kemudian ini kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian 2q ditambah 3p itu sama dengan 23. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Kemudian yang berikut 3q sama dengan 12. Nah, di sini nilai q-nya langsung kita bisa mencarinya, yaitu q sama dengan 12 dibagi 3 itu 4. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 3. Nah, sekarang nilai q-nya kita sudah dapat nih teman-teman. Tinggal kita substitusikan persamaan nilai q sama dengan 4 ke persamaan kedua. Jadi kita substitusikan I3 ke I2. Jadi tinggal kita masukkan 2q ditambah 3p itu sama dengan 23. Jadi 2q 2 dikali 4 ditambah 3p sama dengan 23. Oke, kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 3p sama dengan 23. Nah, di sini kita pindah ruaskan, jadi 3p sama dengan 23 dikurangi 8. Itu sama dengan 3p sama dengan 15. Jadi p sama dengan 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Jadi nilai p sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan p sama dengan 5 ke persamaan 1. Jadi di sini kita tulis 2p sama dengan r.
Jadi 2 dikali 5 sama dengan R. 10 sama dengan R. Jadi nilai R-nya sama dengan 10. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Kemudian sekarang kita lanjut soal yang berikut. Dua anak merahasiakan 3 bilangan. Dia hanya memberitahu jumlah dari masing-masing 2 bilangan tersebut secara berturut-turut adalah 28, 36, dan 44. Tentukanlah jumlah ketiga bilangan tersebut. Nah, di sini kita misalkan ketiga bilangan itu dengan A, B, dan C. Nah, kemudian dia hanya memberitahu dari masing-masing 2 bilangan tersebut. Jadi dia memberitahu jumlah dari masing-masing 2 bilangan tersebut. Nah, kita kan ada 3 bilangan nih teman-teman, ada 3. Terus yang dia beritahu adalah jumlah dari 2 bilangan. Nah, berarti di sini kita dapat menjumlahkan nih A ditambah B, kemudian A ditambah C, dan B ditambah C. Nah, di sini kan dia sudah kasih tahu teman-teman, jumlah dari 2 bilangan masing-masing itu sama dengan 28, 36, dan 44. Nah, jadi di sini kita dapat persamaan A tambah B sama dengan 28, A tambah C sama dengan 36, B tambah C sama dengan 44. Nah, yang ditanyakan adalah tentukanlah jumlah ketiga bilangan tersebut. Jadi tinggal kita jumlahkan ketiga bentuk ini. Jadi tinggal kita jumlahkan, jadi di sini 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 28 ditambah 36 ditambah 44 itu sama dengan 108. Nah, jadi yang ini kita dapat menulisnya dengan 2 dikali A ditambah B ditambah C itu sama dengan 108. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 108 dibagi 2. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 54. Jadi jumlah dari ketiga bilangan tersebut adalah 54. Oke. Baik teman-teman, untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk materinya sendiri saya sudah simpan linknya di deskripsi box ya teman-teman. Tinggal teman-teman mengklik linknya terus mendownload videonya, mendownload materinya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada video selanjutnya kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan fungsi. Oke, jadi pastikan untuk teman-teman sudah mensubscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.